Oke, ya. Oke, ke slide. Belum di spotlight, Pak. Hmm? Spotlight. Oh ya, ya. Udah bisa. Ya, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita mulai eh, sosialisasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat sehat sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan yaitu sosialisasi kaji etik penelitian kesehatan. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Nes Hariganesa Istiani, Eskep MKes, selaku Ketua Prodi S1 Keperawatan. Yang terhormat Bapak Nes Agus Purnama, Eskep MKM MKep SPKMB, selaku Ketua KEPK Universitas Indonesia Maju. Baik, langsung saja kita mulai. Bapak Ibu, perkenalkan kami dari tim KEPK di sini akan menjelaskan terkait sosialisasi ya terkait kaji etik, tentunya mengenai substansi pada isian yang nantinya akan diisi oleh Bapak Ibu untuk pengajuan etik, serta nanti juga akan ada bimbingan teknis terkait pengajuan etik, pendaftaran, dan sebagainya, sesuai dengan aturan yang berlaku di KEPK Universitas Indonesia Maju. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari untuk sosialisasi pertama akan dijelaskan oleh Ketua KEPK yaitu Bapak Agus mengenai substansi isian pada pengajuan kaji etik. Kepada Pak Agus, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Eh, ini mohon diperhatikan ya oleh semua teman-teman mahasiswa karena kalau salah Bapak Ibu akan lama penelitiannya gitu ya. Ini harus isiannya harapannya sekali pengajuan langsung keluar suratnya gitu ya. Jadi jangan sampai berulang-ulang kali, bahkan ada yang sampai 3 kali, 4 kali, sebulan belum selesai-selesai. Nanti menghambat ujian proposal atau ujian sidang hasil Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai menghambat diri sendiri gara-gara komisi etiknya masih belum selesai di kita. Insya Allah kalau misalkan ngikutin Zoom ini dengan benar, mencatat dengan baik, insya Allah semuanya akan selesai tepat waktu gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya menjelaskan sedikit terkait komisi etik ini sendiri. Jadi Bapak Ibu, komisi etik itu sebetulnya tidak hanya ada di UIMA, tetapi juga ada di beberapa rumah sakit. Mungkin salah satunya ada di rumah sakit Bapak Ibu semuanya. Nah, komisi etik kita itu sudah teregistrasi dan di bawah Komisi Etik Penelitian Kesehatan Kemenkes, jadi KEPPKN. Jadi kita sudah terstandar nasional dan sudah teregistrasi ya secara nasional dan diakui di seluruh KEPK, khususnya di KEPK yang menggunakan SIM EPK di bawah KEPPKN Kemenkes gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang ingin kita soroti terkait KAPK itu sendiri ya, apa fungsi dan perannya. Komisi etik itu berperan dalam yang pertama itu adalah keselamatan subjek penelitian gitu ya. Jadi
Kenapa teman-teman Bapak Ibu semuanya harus melakukan kaji etik? Yaitu supaya eh, subjek penelitian atau responden atau pasien kalau bahasa kita itu aman gitu ya. Nah, ini ada 3 prinsip utama. Sebetulnya prinsipnya banyak ya, prinsip etik itu. Kita tahu sendiri dan kita sudah dicantumkan di proposal masing-masing. Untuk prinsip-prinsip etik, salah 3-nya adalah respect for person, beneficent, dan justice. Kemudian ada 7 standar, ini ada nilai sosial gitu ya, nilai ilmiah, pemerataan beban dan manfaat. Jadi nilai sosial itu ketika kita melakukan penelitian, nanti ketika ditanya oleh di form isian etik, nanti tolong ditulisin gitu ya. Atau tolong di checklist kalau di 7 standar nanti di checklist misalnya. Kemudian ada nilai ilmiah, kemudian beban dan manfaat itu harus rata. Jadi jangan sampai terlalu membebani responden, tapi manfaatnya kecil gitu ya. Begitupun dengan resiko dan manfaat. Bujukan dan lain-lain, perlindungan privasi, persetujuan setelah penjelasan atau informed consent nanti saya akan jelaskan di langsung di aplikasinya ya. Nah, untuk teknis nanti akan dijelaskan sama Mas Irfan untuk teknisnya seperti apa, tapi untuk isian bagaimana cara ngisinya nanti penjelasan detailnya nanti yang akan ya saya yang akan jelaskan. Yang kedua adalah untuk melindungi peneliti. Nah, kenapa melindungi peneliti? Kalau misalkan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian Bapak Ibu semuanya, pasti yang kena itu peneliti untuk yang pertama kalinya gitu ya. Kalau misalkan pasiennya amit-amit terjadi sesuatu, berarti kan yang dicari pasti peneliti terlebih dahulu. Nanti akan ditelusuri kira-kira penelitinya itu sudah melakukan kaji etik atau belum. Ternyata setelah melakukan kaji etiknya di mana nanti ditelusuri sampai kampusnya di mana gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mengamankan ya, mengamankan dari responden dan mengamankan peneliti ya sebagai pengusul dari komisi etik ini serta mengamankan dari kampus kita sendiri gitu ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebetulnya ini adalah strukturnya gitu ya. Jadi teman-teman itu nanti akan direview oleh kurang lebih banyak reviewernya ya, diantaranya ada Bu Eka, ada Pak Rizky ya, dan sebagian besar ini sudah publikasi di internasional Scopus kebanyakan ya, jadi mereka sudah tahu betul penelaahnya itu sudah istilahnya bereputasi lah ya, gitu. Jadi tidak asal-asalan. Kemudian apa sih dokumen yang harus disiapkan? Nah ini mungkin teknisnya akan dijelaskan saja sama Mas Irfan supaya saya tidak terlampau lama. Nanti saya mungkin akan langsung masuk ke prosedur dan terkait hasil uji etik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, ada 4 kriteria. Yang pertama, kalau Bapak Ibu mengajukan kaji etik protokol, protokol itu istilahnya nggak usah bingung dengan bunyi protokol ya. Protokol itu sama aja dengan proposal. Hanya saja bunyi di etik namanya protokol. Sebetulnya proposal juga isinya gitu, tapi namanya protokol kalau di kita. Jadi nggak usah bingung apa sih protokol gitu ya. Jadi ada 4 kalau Bapak Ibu mengajukan protokol ke kita. Pertama, tidak bisa ditelaah. Ya, yang kedua adalah exempted. Exempted itu tidak ada resiko. Kemudian yang kedua itu adalah expedited. Ada resiko tapi resikonya minim. Kemudian full boat. Kalau full boat itu resikonya berat. Gitu ya. Contoh penelitian-penelitian yang tidak empiris. Saya udah ulangi berkali-kali nih dari dulu kepada teman-teman mahasiswa. Ada penelitian yang judulnya pengaruh kayu ular terhadap penurunan kadar glukosa darah. Kayu ular itu tidak empiris. Tidak empiris itu artinya tidak dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Beda dengan kunyit, beda dengan temulawak untuk penderita hepatitis itu udah turun-temurun tuh. Udah empiris. Nah, itu jadi maksud dengan empiris atau enggak. Nah, penelitian-penelitian yang tidak empiris itu beresiko tinggi terjadinya gangguan kesehatan pasien. Oleh karena itu biasanya kita full board kan. Gimana full board itu? Full board itu biasanya Bapak Ibu harus menjelaskan ulang kepada tim komisi etik yang berjumlah 10 orang itu, bisa offline ataupun online, kemudian menjelaskan ulang mana referensi penguat dari kayu ular itu, misalkan kalau kayu ular. Gitu. Jadi, dan disertakan biasanya dengan pembimbingnya juga kita undang. Pembimbingnya kita undang juga. Nah, harapannya Bapak Ibu itu tidak sampai ke full board, dan kebanyakan memang jarang yang full board. Kebanyakan itu exempted atau enggak expedited. Nah, hasil telah protokol ini menentukan waktu keluar surat. Kalau tidak bisa ditelaah, tentu berarti harus revisi karena salah gitu ya isiannya.
Kalau exempted, ya kalau kita sih paling paling lama sekarang 8 hari tuh udah keluar. Seminggu lah paling lama udah keluar tuh kalau exempted. Kalau expedited ya 2 minggu ya, 2 mingguan. Kalau full boat itu bisa 1 bulanan gitu. Nah ini 9 harian gitu ya. Kalau expedited rentang waktunya 18 hari paling lama, tapi kita usahakan secepat mungkin meskipun expedited, makanya teman-teman harus pantau akunnya masing-masing ya. Jadi jadi selama 1 minggu itu pantau aja setiap hari akunnya sudah sampai mana gitu ya. Jadi jangan sampai WhatsApp dulu gitu. Nanti WhatsAppnya kalau misalkan udah 2 minggu, nah baru dipantau di akunnya ternyata masih belum ada progres, nanti boleh lah kalau WhatsApp udah lebih dari 2 minggu ya, artinya lebih dari 14 hari gitu. Tapi selama itu teman-teman silahkan dipantau aja ininya apa namanya Bapak Ibu akunnya masing-masing. Dan ingat jangan sampai salah username sama password. Dan hati-hati dengan NIK, NIK dan apa namanya email. Nah ini ada beberapa kasus Bapak Ibu ketika register NIK-nya sih benar, emailnya salah. Contoh, email saya misalkan purnama.agus. Ternyata S-nya itu pakai Z. Saya nulisnya S-nya pakai S biasa gitu. Berarti kan udah terdaftar di Kemenkes, tetapi di email gak masuk username. Kenapa? Karena salah masukin email. Berarti solusinya gimana? Solusinya kita harus daftar ulang. Ketika daftar ulang, masalahnya adalah nick-nya nggak bisa dipakai lagi. Karena apa? Karena sudah terregistrasi di Kemenkes. Itu masalahnya. Sehingga nggak dapat-dapat tuh. Akhirnya pinjem nick, nick keluarga gitu yang masih satu kakak. Akhirnya begitu kan? Nah, itu yang jadi hati-hati ya, hati-hati. Ketika memasukkan nick, pastikan email yang dimasukkan benar, ejaannya benar, hurufnya benar, jangan sampai salah. Kalau salah, Bapak Ibu repot nih, nggak bisa register, nggak bisa login-login nanti gitu ya. Nah, itu dari saya nih, jangan sampai salah. Oke, sekarang saya mau masuk ke dalam substansi langsung ya, biar tidak memakan waktu. Untuk teknis, nah ini yang tidak kalah penting adalah teknis teman-teman ya. Karena kalau teman-teman Bapak Ibu tahu substansi, tapi teknis cara ngisinya gimana, nguploadnya gimana, yang nanti akan dijelaskan sama Mas Irfan, nggak tahu, wah itu repot. Jadi harus di apa namanya dari awal sampai selesai ini harus terus diikutin terus nih Zoom-nya. Oke, sekarang saya masuk ke sini ya. Sepertinya sih udah terlihat ya. Oke, ini sudah terlihat Bapak Ibu. Kalau lihat di HP buat landscape ya. Kalau dilihat di laptop akan kelihatan jelas, tapi kalau di HP jangan potret, tapi buat landscape supaya kelihatan ya. Karena kalau buat potret susah kelihatannya. Oke, yang pertama ini teman-teman semuanya ini adalah bagian dari protokol ya. Jadi Bapak Ibu ngisi dari A, B, C sampai ke CC. Jadi nanti itu diisi semua gitu ya. Jadi emang banyak isiannya. Emang banyak. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu benar ngisinya, insya Allah tidak harus revisi-revisi terus gitu ya. Mudah-mudahan suratnya segera keluar. Nah untuk A gitu ya, ini seperti biasa judul nanti ditulis ya. Nanti ditulis judulnya lengkapnya seperti apa sesuai dengan arahan pembimbing dan penguji pada saat sidang proposal kayak gimana. Lokasi penelitiannya di mana, apakah penelitian ini multisenter? Multisenter itu artinya penelitiannya itu di lebih dari satu tempat penelitian. Contoh, Pak Ajis meneliti misalkan pengaruh bekam misalkan ya. Tapi penelitiannya itu di dua tempat, satu di RSUD Cengkareng, kemudian yang satu di RSUD Kembangan misalkan ya contoh. Nah, berarti itu dinamakan multisenter. Paham ya? Kalau yang namanya cuma di satu tok tempat penelitian, berarti jawabannya tidak multisenter. Gitu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Kemudian selanjutnya adalah untuk ringkasan protokol. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu, perhatikan petunjuknya. Ringkasan harus dalam 200 kata. 200 kata. Oke? Jangan lebih dari itu. Kadang-kadang ada yang satu proposal di kopas semua ke sini gitu loh. Jadi kebanyakan 200 kata ya. Ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh awam. Oleh awam itu adalah oleh non-nakes. Contoh, misalkan ya, penelitian ini menjelaskan terkait pengaruh bla 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 terhadap anxiety. Ya, apa anxiety itu? Kecemasan gitu. Jadi dirubah nomenklaturnya.
Jadi redaksi bahasa-bahasa ilmiahnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa awam. Oke ya, nomenklatur bahasa-bahasa ilmiah yang agak sulit dicerna oleh teman-teman non-nakes, nah itu diterjemahkan ke dalam bahasa awam, gitu ya. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak kalau misalnya saya punya proposal, saya punya latar belakang, kemudian saya minta ChatGPT untuk membuat ringkasan? Boleh, tapi dibaca ulang. Dibaca ulang ringkasannya dan dibuat gaya baru sesuai dengan tulisan manusia. Kalau ChatGPT kan AI, bukan manusia. Nah, nanti ditulisin sesuai dengan tulisan manusia gitu. Kita nanti diparaphrasing lagi, dibaca lagi, jangan apa adanya. Oke. Kemudian bahasa-bahasa awamnya, bahasa-bahasa yang agak sulit dicerna oleh orang awam nanti diminta aja di ChatGPT untuk diterjemahkan ke dalam bahasa awam. Mereka paham. AI paham. Bahkan ketika minta sampai dibuat 200 kata mereka juga paham. Tapi ingat, tidak boleh as is, tidak boleh di copy, di paste begitu aja. Harus dibaca dulu, dipahami dulu. Kalau kita ngerti bacanya berarti baru boleh di copy, di paste sini. Kalau enggak, kalau misalkan ternyata hanya pure dari ChatGPT atau masuk ke sini, kemudian saya baca ternyata itu adalah tulisan ChatGPT, nah pasti saya tolak ininya, etiknya, karena tidak dibaca sama si ininya, sama si apa namanya penelitinya gitu ya. Oke, jadi ringkasan. Jadi ringkasan itu apa sih? Ringkasan itu adalah ringkasan dari penelitian. Ini boleh teman-teman ambil dari latar belakang aja, diringkas, dikompres jadi 200 kata. Ya. Kemudian yang nomor dua, tuliskan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Manfaatnya untuk penduduk di wilayah penelitian. Di wilayah penelitian itu kalau di rumah sakit, setidak-tidaknya di rumah sakit itu manfaatnya apa? Gitu ya. Kalau kalau misalkan lebih luas dari rumah sakit, setidak-tidaknya di kecamatan itu, di wilayah itu manfaatnya apa? Di provinsi itu manfaatnya apa? Gitu. Contohnya adalah apa namanya eh, honey dressing gitu ya. Honey dressing itu ternyata manfaatnya itu karena di rumah sakit tempat penelitian itu masih pakai conventional dressing, akhirnya pakai honey dressing contoh. Sehingga bermanfaat dalam proses percepatan penyembuhan pasien dengan ulkus kaki diabetik misal. Tulisin manfaatnya apa gitu ya. Nah, ini jangan dikosongin, jangan dikosongin. Kalau dikosongin berarti kita anggap tidak lengkap protokolnya. Nah, isu etik yang mungkin dihadapi. Teman-teman semuanya, ini bukan contoh yang benar, ini adalah protokol yang belum saya telaah ya. Jadi jangan dianggap disamain isinya. Salah ya, bukan begitu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan ini bukan contoh protokol yang benar. Jadi ini adalah protokol yang belum saya telaah yang nanti akan saya tampilkan ke teman-teman isiannya apa aja gitu ya. Jadi jangan contoh isinya, saya hanya ngasih tahu isinya tuh harus kayak gimana di sini ya. Jadi jangan lihat ininya. Kemudian isu etik yang mungkin dihadapi. Nah, yang D, pendapat peneliti tentang isu etik yang mungkin dihadapi. Bapak Ibu kan di proposal penelitiannya kan ada isu-isu etik kan, ada etika-etika penelitian kan. Nah, itu ditulisin tuh. Kalau beneficence, kira-kira bisa muncul nggak isu etik beneficence? Kalau bisa muncul, kira-kira cara mengatasinya gimana? Nanti ditulisin tuh cara ngatasinya gimana. Justice bisa muncul nggak kira-kira untuk justice etiknya? Misalkan ya, pada penelitian ini untuk isu justice bisa aja muncul gitu ya isu etik karena terdapat dua kelompok, satu kelompok kontrol dan satu kelompok intervensi. Nah, cara mengatasinya, nah itu tulisin tuh. Cara mengatasinya adalah dengan cara memberikan perlakuan yang sama kepada kedua kelompok dengan sesuai dengan SOP yang ada di rumah sakit. Untuk kelompok intervensi akan diberikan terapi tambahan. Nah, itu yang gitu loh maksud cara mengatasi itu. Jadi apa isu etik yang mungkin ada, cek di proposal penelitian masing-masing kan ada tuh, ada beneficence, ada justice, ada malefisiensi. Terus cara ngatasinya gimana? Terus kalau ini salah dong Pak, ini salah nih, nggak begini nih harusnya, ya, ini nggak begini, ini jangan dicontoh. Jadi isu etik yang mungkin muncul, terus cara mengatasinya gimana, gitu ya. Oke. Kemudian untuk E, nah ini adalah ringkasan kajian pustaka. Sebelum ngisi, kita baca dulu petunjuknya. Ringkasan hasil-hasil studi sebelum, oke, yang sesuai dengan topik, baik yang sudah dipublikasikan, termasuk jika ada kajian-kajian pada hewan kalau ada. Ini maksudnya apa sih Pak Agus gitu ya? Ringkasan yang tadi sama, kalau ringkasan yang tadi adalah ringkasan umum, kalau ringkasan ini adalah ringkasan hasil studi sebelum, hasil penelitian sebelum.
biasanya Bapak Ibu nulisnya di state of the art tuh. Ya, itu isian state of the art itu kan penelitian-penelitian sebelum tuh. Diringkas. Nggak usah dijabarin penelitian menurut Agus ya 2020 mengatakan PPLU-nya nggak usah sepanjang itu. Jadi hasil penelitian sebelum-sebelumnya itu misalkan ada 6 nih, dibuat, dirangkum, dijadikan satu, kemudian ditulisin di sini. Nggak usah panjang lebar. Nggak usah satu-satu gitu ya. Karakternya ini, penelitian ini nggak usah. Jadi dibuat umum saja, tapi semua penelitiannya itu dituliskan. Nah, gampang lah, state of the art kan ada tuh. Nah, jadi ditulisin aja, kira-kira disimpulin, dijadikan satu, dikompres dari hasil-hasil di tabel-tabel itu, kemudian ditulis ulang di sini, gitu. Nah, Bapak Ibu, ada nih yang salah. Yang salahnya apa? Yang salahnya teman-teman pengusul itu menuliskan daftar isi. Penelitian ini, misalkan ya Agus Purnama Agus 2020 judulnya apa, tahun ini salah. Bukan daftar isi yang ditanya itu adalah ringkasan hasil studi sebelum. Paham ya? Nanti kalau agak paham nanti boleh tanya di belakang. Kemudian yang F, perhatikan nih. Biasanya kalau yang sudah ikut Zoom kayak gini, kemudian memperhatikan, biasanya yang sudah-sudah protokolnya bagus-bagus. Senang gitu nge-reviewnya. Oh, ini memperhatikan berarti ini bagus. Ya, protokolnya ya rapih gitu ya. Jadi kita cepet ya suratnya juga. Dan kita juga senang ininya, menelaahnya gitu. Oke ya, kita lanjut lagi itu. Itu intermezzo dikit. Gambaran singkat tentang lokasi ya. Gambaran singkat tentang lokasi itu, lokasi penelitiannya itu dilaksanakannya di mana gitu ya. Kalau di rumah sakitnya rumah sakit apa gitu. Kemudian ketersediaan fasilitas. Jadi yang mendukung loh ya, yang mendukung penelitian. Jadi bukan semua fasilitas rumah sakit ditulisin. Ada tuh yang semua fasilitas rumah sakit ditulisin ya ngapain? Yang mendukung penelitian. Kalau misalkan kita mau dressing, kita mau rawat luka, ada nggak fasilitasnya? Kalau misalkan kita mau konseling, ada nggak ruangan tempat konselingnya gitu loh maksudnya. Yang menunjang aja. Jadi jangan semua fasilitas rumah sakit ditulis, fasilitas puskesmas ditulis. Salah itu, ya. Oke. Kemudian informasi demografis yang relevan, informasi demografis atau epidemiologis yang relevan tentang daerah penelitian ya. Ini jika ada. Biasanya untuk penelitian-penelitian endemik ya. Contohnya adalah malaria di kondisi wilayah tertentu, misalkan di Kalimantan. Ternyata epidemiologis penyakit itu tersebar merata, misalkan ya. Dan kalau misalkan ternyata tidak relevan dengan penelitian kita, misalkan penelitian kita di rumah sakit ya, atau boleh juga di rumah sakit bilang bahwa di rumah sakit ini merupakan rumah sakit tempat rujukan penyakit saraf atau stroke center gitu. Jadi ada hubungannya gitu. Misalkan penelitian kita terkait stroke gitu. Ada hubungannya dengan apa yang kita teliti dengan tempat penelitian kita gitu ya. Kita lanjut ke G. Oh ya, saya satu lagi mau ngasih tahu Bapak Ibu, kalau misalkan ini apa ya isinya, kayaknya tidak relevan deh dengan penelitian saya. Tulisannya jangan dikosongin, jangan di strip, tapi tulisnya tidak relevan. Pakai V. Jangan di strip, jangan dikosongin. Tapi tulis tidak relevan, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam desain. Jelaskan tujuan, jelaskan hipotesa, tuliskan pertanyaan, asumsi dan variabel penelitian. Tujuan penelitiannya apa sih? A, B, C. Kan ada tujuan khusus ada. Tinggal nyimpen doang di sini, gitu kan? Hipotesanya kan ada di bab metode. Apa sih hipotesanya? H0-nya apa? H-nya apa? Pertanyaan penelitian ya udah buat pertanyaan umum aja kan. Apakah ada hubungan? Apakah ada pengaruh antara variabel ini dengan variabel terhadap gitu aja kan? Gitu. Jadi dibuat seperti itu aja ya. Tapi semuanya ada terpenuhi nih. Ada tujuannya, ada hipotesanya, ada pertanyaannya, ada variabelnya. Apa sih variabelnya? Variabel X-nya apa? Variabel Y-nya apa? Variabel confoundingnya kalau ada apa? Tulisin. Gitu ya. Yang selanjutnya deskripsikan detail tentang desain. Itu di bab metodologi. Di bab metodologi itu ada. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan kuasi eksperimental yang terdiri dari 2 kelompok kah, atau 1 kelompok kah, ada 3 kelompok kah. Nanti dijelasin itu. Ya, dijelasin. Jangan sampai tulis tidak relevan. Loh, gimana sih desain penelitian sendiri kok tidak relevan? Aneh. Gitu ya. Ditulis. Desain penelitiannya apa. Ya.
Nah, bila uji coba klinis, deskripsikan apakah treatment ditentukan secara random, termasuk bagaimana metodenya, apakah blinded. Nah, itu untuk kuasi eksperimen, ya. Untuk penelitian eksperimen ditulisin. Kalau misalkan pengambilan sampelnya, tulis saja pengambilan sampel pada penelitian ini tidak dilakukan dengan random, tetapi dengan metode sampling, purposive sampling. Tapi kalau misalkan ada yang pembimbingnya minta di random, kayak 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 bimbingan saya nih ke teman-teman mahasiswa saya, teman-teman saya bilang penelitiannya dibuat random sampling aja. Nanti ditulisin penelitian ini menggunakan sistem pengambilan sampel random sampling dengan tujuan supaya memiliki kesempatan yang sama kepada oleh semua responden untuk dijadikan kelompok penelitian, baik itu kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Gitu. Apakah blinded? Maksudnya blinded tuh apa sih Pak Agus? Blinded tuh begini. Taruhlah misalnya di depan saya itu ada dua kelompok, satu kelompok kontrol, satu kelompok intervensi. Apakah kita sorry, belum dibagikan kelompok. Taruhlah misalkan di depan saya itu ada kumpulan responden gitu ya. Kemudian saya buat amplop tertutup. Isi amplop itu ada tulisan intervensi, ada tulisan kontrol gitu ya. Kemudian saya masukin di amplop yang tidak ada namanya gitu ya, kosong aja, polos gitu. Kemudian saya bagikan aja. Bagikan saya juga nggak dikasih, kok saya kocok tuh. Dijadikan satu, berarti kan di dalam amplop itu, tumpukan amplop itu kan ada yang kosong sama ada yang tulisan intervensi kan. Ada yang tulisan kontrol, ada tulisan intervensi kan. Saya kocok gitu ya, kemudian saya kasih ke tiap-tiap responden, atau responden suruh ke depan ngambil satu-satu. Artinya apa? Artinya saya nggak tahu tuh si responden A itu bakal jadi kelompok kontrol atau kelompok intervensi. Dia juga nggak tahu tuh nanti akan jadi kelompok intervensi atau kelompok kontrol. Itu namanya blinded. Sama-sama nggak tahu dia itu akan jadi kelompok apa. Nah, itu blinded namanya. Kalau terbuka, main tunjuk aja, Bu, Ibu ke kanan ya. Bu, Bapak ini ke kiri ya. Nah, itu disebut dengan terbuka. Artinya kita tunjuk aja gitu responden kita. Boleh nggak Pak, ada Pak penelitian saya tapi modelnya terbuka, boleh nggak? Boleh. Nggak masalah, sah itu, halal itu ya. Halal. Kalau misalkan penelitian saya tertutup Pak, boleh juga. Oh, itu malah bagus gitu. Nah, kalau itu tidak akan mempengaruhi ya, silahkan ditulisin aja tetapi tetap ditulisin ya. Pertanyaannya, Pak, kalau misalkan penelitian saya cross-seksional, judulnya hubungan, berarti gimana Pak isiannya? Tulisannya tidak relevan. Paham ya? Kalau judulnya hubungan. Kalau hubungan kan nggak dilakukan uji coba. Uji coba apa? Uji coba kuesioner. Nah, itu kan berarti tidak relevan. Paham ya? Lanjut ke H. Nah, ini penjelasan lengkap terkait sampling nih. Jumlah subjek yang dibutuhkan dan bagaimana penentuan cara statistik. Subjeknya itu ada berapa? Jelasin dulu populasinya berapa ya. Populasinya ada berapa gitu ya. Kemudian pengambilan sampelnya dengan menggunakan rumus apa gitu ya. Kalau pakai aplikasi kayak Mas bimbingan saya pakai aplikasi Gpower, tulis penelitian ini, pengambilan sampel ini menggunakan aplikasi Gpower dengan pengaturan bla 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 gitu ya. Kalau teman-teman pakai apa namanya rumus samplingnya apa, hasilnya berapa sampelnya gitu, tulisin ya. Kemudian kriteria inklusi eksklusinya tulis. Jangan kriteria anak yang ambil adalah inklusinya apa ya, satu dua tiga, eksklusinya apa, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, sampling kelompok rentan. Melibatkan anak-anak nggak gitu. Atau melibatkan kelompok rentan kayak lansia, ibu hamil, ya itu kelompok rentan tuh. Melibatkan kelompok rentan atau enggak. Misalkan Pak, penelitian saya itu penelitian pada ibu-ibu hamil, berarti kelompok rentan tuh ya. Pada anak-anak Pak, itu berarti kelompok rentan. Balita gitu ya, batita, bayi. Nah, itu kelompok rentan gitu ya. Kalau misalkan pada orang-orang dewasa, artinya selain itu, maka tulisannya tidak relevan. Kemudian yang I, itu intervensi ya. Baca poinnya masing-masing, deskripsikan penjelasan semua intervensi. Jadi kalau misalkan, nah begini Bapak Ibu, saya akan jelasin sedikit dari cross-sectional dulu. Kalau penelitiannya judulnya hubungan antara X dengan Y, ini tulisnya tidak relevan semua. Tidak relevan, tidak relevan, tidak relevan, tidak relevan. Karena tidak ada yang kita intervensi. Paham ya? Kalau judulnya pengaruh X terhadap Y, maka kita harus menjelaskan intervensinya. Metode intervensinya gimana, atau kalau mau gampang, lihat di proposal, lihat di prosedur pengumpulan data.
di situ ya. Di situ aja di copy ke sini, di paste ke sini. Kan di proposal kita kan ada prosedur pengumpulan data ya. Biasanya kalau saya minta kebanyakan kalau masuk saya minta untuk dibuat prosedur teknisnya gimana. Dari mulai intervensi misalkan di bekam ya, bekamnya berapa lama, kapan waktu di bekamnya, sekali berekam berapa menit, nanti kan dijelaskan tuh poin-poinnya, tahap-tahapnya. Nah, ditulisin di sini. Oke? Kemudian rencana dan justifikasi untuk meneruskan atau menghentikan standar selama penelitian. Jadi ada nggak rencana untuk meneruskan atau menghentikan standar baku ya, standar baku di penelitian ini, gitu ya. Kalau misalkan ada, nanti tulisin. Kalau misalkan tidak ada, nanti tulisin. Misalkan ya, justifikasi untuk meneruskan atau meneruskan standar baku penelitian ini, kalau misalkan penelitiannya ternyata menghasilkan eh, apa namanya ya, signifikan nanti hasilnya, kemudian nanti akan diaplikasikan di rumah sakit atau tempat penelitian. Berarti kan sudah jadi standar baku nih, ada rencana itu atau enggak gitu. Kemudian yang nomor 3 adalah treatment atau pengobatan lain yang mungkin diberikan atau diperbolehkan atau menjadi kontraindikasi selama penelitian. Kalau misalkan pasiennya dikasih jus mentimun sama sama seledri, kira-kira ada kontraindikasi nggak misalkan ya? Oh, misalkan tidak boleh minum dulu amlodipin misalkan ya. Gitu ya contohnya ya. Nanti tulis ini, ada nggak yang kontraindikasi selama penelitian berlangsung? Tes klinis atau lab, ada pengecekan lab nggak? Kalau misalnya nggak ada, tulis tidak relevan. Ya, kalau ada, oh saya Pak ada, yaitu pengecekan glukosa darah, tulis. Dilakukan pengecekan glukosa darah, kolesterol, gitu ya. Ataupun apa lagi gitu, asam urat ya. Kalau yang gampang-gampang kan, gitu ya. Atau kalau misalnya yang mau advance, oh saya ada pengecekan hemoglobin Pak. Nah, silakan ditulisin. Kemudian ada monitoring penelitian. Ya, kita baca sampel dari form laporan kasus yang sudah distandar, metode pencatatan ini maksudnya, ya, respon terapeutik, deskripsi dan evaluasi metode frekuensi. Jadi monitoring penelitian itu begini Bapak Ibu ya, biar gampang aja. Kalau bahasa ini kan teknis ya, maksudnya kalau bahasa ini kan bahasa teori ya. Teknisnya begini, Pak, saya melakukan penelitian nih. Penelitiannya itu adalah melakukan auricular acupressure atau apa namanya, acupressure di telinga selama 1 minggu, Pak. Terus saya tanya, pasiennya pasien apa? Pasiennya pasien stroke, Pak. Oke, pasien stroke. Berarti pasien stroke yang masih diranap. Iya. Tapi kan misalkan contoh misalkan pasiennya setelah taruhlah 3 hari meskipun pasien stroke sebetulnya nggak 3 hari. Tapi kan setelah 3 hari pulang gitu kan. Terus selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya dilakukan di rumah. Nah, maka harus ada monitoring penelitian. Cara monitoringnya gimana? Benar nggak tuh dia melakukan auricular acupressure? Benar nggak melakukan itu di rumah? Maka harus ada lembar checklist. Nanti jelasin. Penelitian ini menggunakan monitoring penelitian dengan melibatkan keluarga dan disertakan lembar checklist yang harus diisi dan dilaporkan setiap kali melakukan intervensi, yaitu melalui media WhatsApp group yang sudah dibuat oleh peneliti. Itu monitoring tuh, salah satunya ya. Kalau monitoring, nanti sisanya silakan teman-teman ini sendirilah. Karena monitoring itu kan banyak macamnya gitu ya. Atau monitoring penelitian dilakukan dengan meskipun kita misalkan ya setiap hari ketemu nih, monitoring penelitian dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah pasien gitu. Bisa juga dengan membawa lembar checklist. Nah, silakanlah diisi sendiri ya. Pak, kalau misalkan penelitiannya cross seksional hubungan berarti tulis tidak relevan. Gitu ya. Oke. Penghentian penelitian dan alasannya. Kira-kira kapan kita melakukan penghentian penelitian, terutama penelitian-penelitian eksperimen ya. Eksperimen itu termasuk dalam kuasi eksperimen atau randomized control trial. Penelitian ini dihentikan jika terdapat komplikasi atau terdapat manifestasi yang menunjukkan ke arah-arah shock. Misalkan, nah ini contoh aja. Ada nggak gitu ya penghentian penelitian dan alasannya gitu ya. Nanti jelaskan beserta alasannya. Kemudian adverse event atau kejadian yang tidak diharapkan ya. KTD, kejadian yang tidak diharapkan. Kalau jadi si pertanyaan L itu begini, kalau misalkan ada KTD, nyatetnya gimana? Gitu loh, itu nomor pertama. Terus yang nomor 2, risiko-risiko yang diketahui dari KTD itu kira-kira apa aja? Nanti. Gitu ya. Nah, nanti dijelaskan. Kalau tidak ada ya kita tulis tidak relevan gitu ya.
Kemudian yang penanganan komplikasi. Kalau ada komplikasi, kira-kira yang pertama jawab ya. Rencana detail bila ada risiko lebih minimal dan luka fisik. Kira-kira ada nggak intervensi kita itu yang menimbulkan resiko luka misalkan? Misalnya ada. Ya, atau resiko minimal itu tulisin. Ada nggak asuransi? Kalau tidak ada ya tulis. Harusnya sih ada ya, tapi nanti tulisin gini aja. Peneliti memastikan bahwa pasien yang menjadi responden penelitian telah mengikuti keikutsertaan BPJS misalnya. Itu kan asuransi juga gitu loh. Adanya fasilitas pengobatan ya. Ada nggak kalau misalnya terjadi KTD gitu ya atau komplikasi, kira-kira fasilitas pengobatannya gimana? Apakah kita bisa memberikan rujukan? Oh, ini klik Rujukan ya, maksud rujukan itu bukan surat rujukan ya. Rujukan untuk pengobatannya gitu nanti jelasin. Kompensasi jika pasiennya disabilitas atau kematian kalau ada ya, kalau tidak ya kemungkinan besar sih kayaknya tidak ya kalau kita yang ini ya mudah-mudahan sih nggak sampai ke sana. Itu saja tidak relevan. Kemudian manfaat, tulisin manfaat secara pribadi bagi subjek penelitian apa? Tulis manfaatnya, jangan sampai penelitian nggak ada manfaatnya gitu. Kemudian itu nomor pertama. Yang kedua manfaat bagi produk atau wilayah sekitar gitu ya. Atau kalau kita bagi perawat ruangan boleh gitu ya. Atau bagi rumah sakit. Misalkan manfaat bagi rumah sakit adalah terciptanya SPO baru yang sudah tervalidasi dengan hasil penelitian. Oh, itu salah satunya ya. Boleh nanti diisi. Kemudian ada nggak keberlanjutan manfaat gitu ya? Yang nomor pertama kemungkinan keberlanjutan akses bila hasil intervensi menghasilkan manfaat yang signifikan. Kira-kira kebermanfaatan hasil penelitian ini bisa dilanjutkan nggak di rumah sakit itu gitu loh. SPO-nya itu bisa diteruskan nggak seterusnya misalnya kalau kita hasil akhirnya adalah SPO. Gitu ya, dan lain-lain itu ditulis dijelasin aja. Kemudian inform consent ya ini biasa ya surat persetujuan. Ini biasa ya. Silakan diisi cara untuk mendapatkan informasinya gimana gitu ya. Dan ini di sini nih gampang lah. Khusus untuk ibu hamil ada perencanaan dan monitor kesehatan ibu anak jangka pendek maupun jangka panjang. Nah ini ya, apakah responden kita ibu hamil? Kalau bukan, tulis tidak relevan gitu ya. Kemudian untuk wali khususnya untuk vulnerable ya, untuk kelompok-kelompok rentan itu harus ada wali ya. Jadi nanti ada wali untuk kelompok-kelompok rentan itu harus ada, apakah itu keluarga ataukah anak untuk lansia gitu ya, atau ibu kalau misalkan anak-anak balita atau anak gitu ya. Nanti ditulisin ya. Kalau tidak ada wali karena dia adalah orang dewasa gitu ya, yang bukan kelompok rentan, tulis tidak relevan aja. Nah, ini nih yang sering banyak saya pantau. Biasanya kalau saya ngelihat protokol, paling pertama itu saya ngelihat R-nya dulu nih. Dia ngasih bujukan atau enggak. Bujukan ini adalah insentif bagi calon subjek. Bagi calon subjek atau responden kita. Karena kita sudah memakai uang. Kita sudah memakai tenaganya dia, waktunya dia gitu loh. Jadi pertanyaannya, Pak, boleh nggak kalau misalnya saya kasih uang, hadiah, ataukah itu layanan gratis, atau itu souvenir? Memang harus. Gitu, memang harus. Jadi souvenir kita memang harus kasih souvenir kepada responden kita. Jadi jangan sampai responden itu udah ngeluangin waktunya, diteliti sama kita, ngabisin waktunya, misalkan ya, meskipun nanti, misalkan nanti bermanfaat untuk pasiennya, tapi tetap kita harus kasih bujukan. Janji yang sampai tidak relevan. Kalau tidak relevan berarti tidak ngasih dong. Gitu. Enak di kita, gak enak di dia gitu loh. Ya, jadi kita harus kasih bujukan untuk responden. Souvenir, jangan cuma tulis souvenir doang, ya isinya apa gitu souvenirnya. Bunyikan dan pastikan souvenir itu yang bermanfaat. Pak, pasien saya ini adalah judulnya pengaruh misalkan ya, apa ya? Pengaruh meniran atau pilantitis niruri atau urinaria terhadap kadar glukosa darah pada pasien dengan diabetes mellitus. Terus saya kasih bujukannya souvenir, Pak. Souvenirnya apa? Coklat. Coklat atau gula merah. Ya, penelitiannya kan fungsinya untuk menurunkan gula. Dikasih coklat kan naik lagi gulanya. Maksudnya, paham nggak maksud saya? Jangan kasih souvenir yang bertentangan dengan rencana penelitian kita. Itu namanya menabur garam di lautan gitu loh. Ya, jadi udah asin nama asin. Jadi buat souvenir yang bermanfaat untuk pasien, bermanfaat loh ya. Berarti kan tiap orang bisa beda-beda, beda-beda memang.
Jangan disamakan semua, apalagi tulisannya cuma souvenir doang. Pasien diberikan souvenir. Atau ada juga nih yang lucu nih begini nih. Pasien tidak diberikan bujukan karena pasien sudah sukarela. Kapan nanyanya? Orang baru rencana kok udah sukarela aja gitu ya. Kemudian yang dua ya, nomor dua rencana dan prosedur. Nah ini tulis ya, perencanaan untuk menginformasikan hasil penelitian pada subjek itu tulis. Kalau misalnya udah ada hasilnya, subjek penelitian bisa nggak dikasih hasilnya? Kalau misalkan bisa, gimana cara ngasihnya gitu ya? Misalkan berupa nanti hasil penelitian nanti akan dibuat dalam bentuk publikasi yang nanti akan di-share secara umum, bahkan responden bisa membaca hasil penelitiannya sendiri gitu. Nah, ini S ini penjaga kerahasiaan ya. Bagaimana terus yang pertama ini ingat ya. Proses rekrutmen subjek misalkan ada nggak misalkan kan suka tuh ada yang penelitiannya lewat Google Form. Terus kita share-share via grup, minta tolong dong share ke grup lu dong, ke grup lu. Nah, itu kan bisa dibilang itu iklan lah. Ya bisa dibilang itu iklan juga gitu. Apalagi kalau misalkan ada promo bagi yang mengisi akan mendapatkan pulsa 1 juta rupiah dibagi 1.000 orang. Berarti berapa tuh per orang? Gitu ya. Atau 10.000 rupiah bagi yang beruntung. Yang nggak beruntung gigit jari dong gitu ya. Nah, itu bisa lewat grup WhatsApp itu atau lewat medsos, itu bisa lewat iklan. Namanya lewat iklan itu. Tulis ya. Bagaimana kalau begitu menjaga kerahasiaan, terutama di Google Form. Karena kan terbuka tuh bagaimana cara menjaga kerahasiaannya. Cara menjaganya misalkan hanya menggunakan inisial, tidak mencantumkan alamat. Nah, itu salah satunya ya. Nanti silahkan dipikirkan sendiri karena tiap penelitian unik gitu. Langkah-langkah proteksi kerahasiaan pribadi. Kalau kita sudah ngumpulin data, tuh data itu mau kemanain? Oh ya Pak, saya simpan misalkan di Google Drive dengan pengawanan 2 layer nih. Pertama saya kunci pakai password, yang kedua saya hide misalkan dan silahkan di itu sendiri ya. Jangan tulis tidak relevan dong. Masa data orang dibiarkan begitu saja tercecer gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita penelitian di meja kita sendiri disimpan gitu ya di meja kita sendiri bisa dibaca semua orang. Itu nggak boleh. Kalau ada coding tulis ya coding satu itu laki-laki coding misalkan ada ya. Kalau tidak ada ya misalkan tulis aja bahwa penelitian ini tidak menggunakan coding karena menggunakan aplikasi Jamovi karena Jamovi mungkin tidak menggunakan coding kan. Kalau menggunakan coding gitu ya, kalau misalkan pakai tulis. Dan lain-lain ya. Coding itu tidak hanya untuk ke aplikasi Jamovi atau bukan Jamovi, tapi yang lain-lain juga sama. Ini hanya contoh aja. Jangan sampai salah ya. Kemungkinan pengguna lebih jauh. Nah, ini berlaku kalau misalnya penelitiannya eksperimen yang mengambil spesimen ya. Contohnya mengambil spesimen darah atau atau kulit atau lain-lain. Kita hanya mengambil misalkan untuk darah kita hanya mengambil hemoglobin, tapi darahnya masih kita simpan untuk kita lihat di penelitian selanjutnya untuk kita lihat leukositnya. Nah, itu baru tuh ditulisin ya. Tapi kalau misalnya nggak ada pakai gitu-gituan, ya tulis saja tidak relevan. T, rencana analisis, tulisin desain penelitiannya ya, bukan desain, sorry. Tulisin univariatnya apa, bivariatnya pakai uji apa, bivariatnya saya pakai uji Chi-square, Pak. Oke. Bivariatnya saya pakai uji t-test, Pak. Atau nanti tulisin tuh. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan univariat dan bivariat serta multivariat kalau ada. Untuk bivariatnya menggunakan uji statistik ini, tapi sebelumnya dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji apa. Kemudian uji homogenitas kalau ada, gitu ya. Dan lain-lain, dan itu harus ditulisin. Jadi jangan ditulis penelitian ini hanya univariat, bivariat, multivariat, titik. Jangan begitu doang. Ditulisin dong lengkap. Uji bivariatnya pakai apa. Emang ada ya Pak? Ada di proposal. Coba cek aja tuh. Di bab metode itu di bab 3 itu ada tuh ujinya pakai apa ya. Monitor keamanan tulis aja ya rencana untuk monitor keberlangsungan keamanan obat atau intervensi yang dilakukan pada penelitian. Silakan ditulisin. Konflik kepentingan jangan tulis tidak relevan ya. Tulis aja kalau misalnya tidak ada konflik kepentingan itu maksudnya gimana sih Pak? Contoh. Ini Pak Ajis lagi nih contohnya biar gampang ya. Misalkan Pak Ajis itu dia punya produk sendiri ya. Taruhlah misalkan honey dressing Ajis gitu ya namanya. Honey dressing Ajis gitu ya. Atau madu namanya mereknya Ajis punyanya sendiri tuh dia. Tiba-tiba selanjutnya dia akan melakukan Pak saya mau penelitian dressing madu terhadap perawatan luka pasien dengan ulkus.
Tapi saya pakai madu ajis, honey ajis, Pak. Madu ajis namanya. Nah, karena madunya sendiri, hasil penelitiannya itu dibagus-bagusin gitu ya. Masa madu sendiri dijelek-jelekin supaya laku kan? Hasil penelitiannya dibagus-bagusin, kemudian nanti hasilnya signifikan. Itu namanya konflik kepentingan. Paham ya? Nah, itu yang maksud dengan konflik kepentingan. Atau punya klinik mandirinya sendiri, kemudian misalkan pengaruh pelayanan praktek mandiri perawat Siti Kulsum misalkan ya, terhadap kepuasan pasien, misal. Karena kliniknya sendiri dibagus-bagusin tuh. Oh, klinik saya masa dijelek-jelekin, Pak, gak laku dong klinik saya. Nah, itu namanya konflik kepentingan. Ini nomor V itu nanya, ada konflik kepentingan kayak gitu nggak? Kalau nggak ada, tulis. Pada penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan apapun, baik itu bahan dalam pelaksanaan penelitian maupun tempat penelitian. Gitu. Nanti harus dideklarasikan. Jangan tulis tidak relevan. Apa tidak relevan? Gitu ya. Manfaat sosial nanti dibaca sendiri, ditulisin ya, dibaca. Ini ingat petunjuk dibaca, ditulis ya. Kemudian hak atas data, terutama kalau misalkan ada sponsor. Kira-kira kalau misalkan ada sponsor, kira-kira ada data-data penelitiannya kita kasih ke sponsor boleh atau enggak? Gitu. Hati-hati nih terhadap data-data kayak gitu ya. Kemudian untuk publikasi, ini wajib jangan tulis tidak relevan. Publikasi tidak relevan gitu ya. Buat apa diteliti kalau tidak dipublikasikan? Ya, rencana publikasinya di mana, jurnal apa gitu ya. Kalau misalkan atau jurnal nasional kah, jurnal internasional kah gitu. Kalau sudah ada ya. Bila publikasinya hasilnya negatif, Pak, judul saya kan hubungan antara X dengan Y, ternyata hasilnya tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh. Nah, itu masih dipublikasikan atau enggak? Nah, ya. Tulisin alasannya apa. Kalau masih tetap publikasikan alasannya apa. Ini pendanaan, kalau pendanaannya jangan tidak relevan ya. Kalau pribadi itu saja pendanaan itu berasal dari pendanaan pribadi. Atau kalau misalkan ada ada sponsor, tulis sponsornya apa, gitu pendanaannya dalam bentuk pendanaan apa. Ini atau bentuknya pemberian souvenir aja atau full semua penelitian kita didanai misalkan ya kalau ada. Nah, sisanya ini silakan diisi, dituliskan ya komitmen etik, kemudian daftar pustakanya juga ditulis. Daftar pustaka yang ditulis tentunya adalah daftar pustaka sesuai dengan protokol yang diisi ya. Oke, ini udah lumayan sebetulnya ya daftar pustakanya. Kemudian CC dan lain-lain nanti diisi, nanti teknisnya akan dijelaskan sama Mas Irfan. Begitupun dengan link Google Drive ya. Oke, udah ya pengisiannya sampai sini aja. Sisa nanti nanti diklik 7 standar ini ya. Teman-teman semuanya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah ngisi protokol, udah tahu, udah baca sendiri ngisinya, nggak diisiin orang, Bapak Ibu pasti bisa ngeklik ini. Baca, kemudian klik-klik. Karena isian ini itu hampir sama dengan isian yang belakang, hanya bentuk checklist aja nih. Relevansi bermasalah dengan masalah, oh saya ada kok relevansinya gitu ya. Ada nggak kontribusi untuk promosi? Oh ada kok, tulis klik ya. Oh nggak ada nih, tidak gitu ya. Nanti diisi sampai ke 7 ya. Ada sampai 7 ke inform consent. Gitu. Ya. Oke. Saya langsung buka aja atau Irfan yang ini? Tanya jawab dulu, Pak. Heeh. Oh ya. Tanya jawab dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Bapak Ibu. Bapak izin tanya Pak. Ya. Bapak kalau misalkan kita ngelakuin uji validitas kan berarti kan di dua rumah sakit ya Pak. Pertama kan buat penelitian kan misalkan saya di rumah sakit Y. Yang buat Hmm. validitasnya kan di rumah sakit X misalkan Pak. Berarti itu nanti di multi centernya di Enggak. lebih dari satu tempat penelitian Bukan. apa gimana Pak? Ya, uji validitas itu tidak diidentifikasi sebagai tempat penelitian. Itu kan hanya untuk uji instrumen. Beda cerita. Jadi tetap tetap tidak multi center. Siap. Makasih Bapak. Jawabannya tidak multi center karena uji validitas hanya untuk menguji validitas instrumen. Karena pada saatnya, realisasinya pada saat penelitian, mungkin dari 10 kuesioner hanya yang bisa dipakai mungkin 7. Nah, yang 7 itu yang kita lakukan penelitian sebenarnya itu. Nah, yang sebenarnya itu dilakukan di berapa tempat? Oh, satu. Ya, berarti tidak multi center gitu. Oke, Makasih begitu Pak. jawabannya. Ada lagi?
Pak Agus, izin bertanya Pak Agus. Silakan, Pak Wiono. Untuk yang R, yang bujukan Pak, berarti kalau kita ngasih uang, tulisannya berarti uang gitu ya Pak ya? Ya, Memberikan uang gitu uangnya ya? sejumlah berapa Oh gitu ya. diberikan kepada berapa untuk setiap respondennya nanti dijelaskan. Baik, baik, Mm-mm. baik. Terima kasih Pak. Mm-mm. Sebetulnya ada rumusnya ya, Mas Irfan ya. Untuk pemberian uang itu sebetulnya ada rumusnya, Pak. Cuman kalau misalkan pusing dengan rumus itu, udahlah ya, kita langsung aja misalkan kita berinya berapa. Karena kalau tidak salah ya, waktu saya pelatihan di Kemenkes, itu untuk uang yang diberikan itu sesuai dengan pendapatan responden berapa per bulan. Oh, itu agak ribet ngitungnya sih. Jadi ya udah nggak apa-apa, nanti sesuaikan aja sama peneliti sendiri ya itu. Kalau mau lebih amannya sebetulnya sih souvenir yang bermanfaat lah untuk responden. Gitu. Ya, oke. Yuk, lanjut. Siapa lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada bagus ya. Artinya sudah paham semua dan bisa lanjut ke tata cara pengisiannya. Ini juga tidak kalah penting. Ini yang paling penting ya. Bukan paling penting sih, substansi paling penting, tapi tata cara pengisian itu juga penting. Jadi jangan sampai kita tahu motor, nggak tahu cara mengendarai. Ya, Pak, oke. izin Ya, tanya Pak, satu lagi. Kalau yang tadi untuk publikasi, kalau misalnya kita belum tahu nih publikasi apa, kita ngisinya apa, Pak? ya, yang berarti yang publikasi itu, saya buka dulu ya. Yang Y kalau nggak salah deh. Ya, publikasi itu rencana publikasinya misalkan rencana penelitian ini akan rencana publikasi pada penelitian ini adalah dipublikasikan pada jurnal nasional, tulis aja begitu. Jurnal nasional misalkan terus kemudian nanti juga akan dibuat haki dan pembuatan hak cipta gitu. Misalkan kalau cuman publikasi tulis saja rencana publikasi pada jurnal nasional gitu. Sebetulnya jurnal nasional itu ada dua ya, ada jurnal nasional terakreditasi, ada jurnal nasional tidak terakreditasi, atau jurnal nasional bereputasi atau tidak bereputasi. Terus saya tahunya dari mana Pak? Tanya pembimbing aja. Pak, saya kira-kira perencanaan publikasinya di mana ya? Jurnal nasionalnya, jurnal nasional bereputasi atau tidak, atau terakreditasi atau tidak ya. Tapi kalau misalkan mau aman ya udah, Pak, saya nanya pembimbing lama Pak jawabnya ya udah. Tulis saja. Penelitian ini akan dilakukan publikasi pada jurnal nasional gitu ya. Kalau kita emang niatnya di nasional ya. Kalau misalnya kita niatnya jurnal internasional, tulis pada jurnal nasional dan atau jurnal internasional boleh. Itu Baik, aja. Pak, terima kasih. Uh-uh. Ada lagi? Bapak, maaf izin bertanya, Pak. Hmm. Pak izin, nah saya kan penelitiannya kan kuasi eksperimen, Pak izin di bagian yang keselamatan itu, tapi saya hanya melihat pengaruh edukasi gitu, Pak. Jadi kemungkinan tidak ada untuk kayak keselamatan kayak asuransi yang BPJS gitu-gitu, apa isinya tidak Ya, relevan aja ya, atau bagaimana, Pak? oh, enggak tidak relevan, itulah yang dijelaskan. Siap, Pak. Ya, bahwa penelitian ini gitu dijelaskan bahwa penelitian ini tidak melibatkan tindakan apa dan apa, nanti dijelasin aja. Sehingga tidak adanya misalkan tidak adanya asuransi gitu ya, karena yang diberikan hanya berupa edukasi kepada pasien yang berupa misalkan ya misalkan berupa apa edukasinya, apakah edukasinya berupa digital edukasi atau apa gitu ya dan lain-lain. Jelaskan aja apa, jelasin aja. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Cukup? Ini yang nggak kelihatan mendengarkan kan ya? Jangan sampai nggak mendengarkan ya. Ya, kayaknya sih mendengarkan sih. Oke, kalau misalnya tidak ada, saya akan serahkan Hah? Saya akan serahkan selanjutnya ke sekretariatan KEPK ya. Silakan kepada Mas Irfan untuk menjelaskan prosedur teknisnya. Ya, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih pada Pak Agus yang sudah menjelaskan terkait substansi pengisian pada protokol etik ya. Selanjutnya di sini perkenalkan Bapak Ibu, saya Irfan Hadi Fauzan. Di KEPK saya sebagai kesekretariatan ya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada dalam pengisian ada masalah atau dalam pendaftaran ada permasalahan bisa menghubungi saya gitu ya. Atau mungkin sudah ada yang pernah menghubungi saya gitu ya. Mungkin belum saya proses atau belum saya balas ya.
Izin saya share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini saya coba kembali lagi ke materi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus ya, Bapak Ibu. Jadi yang tadi sudah dijelaskan Pak Agus itu kan terkait isian substansi pada manual protokol ya kalau di sini ya. Jadi ada juga dokumen-dokumen pendukung yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu sebagai peneliti ya. Di antaranya ada kurang lebih 9 dokumen ya. Dokumen 1 sampai 5 ini nanti di-download di web KEPK UIMA. Dan sisanya nanti silakan disiapkan juga seperti bukti pembayaran, proposal, dan di sini yang terakhir adalah laporan akhir penelitian. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan penelitian, tahapnya tuh pertama Bapak Ibu wajib kaji etik dulu sebelum turun penelitian. Jangan terbalik, jangan penelitian dulu baru kaji etik. Jadi harus kaji etiknya lolos baru penelitian di lahan atau di lapangan. Nah, setelah penelitiannya selesai, nanti Bapak Ibu jangan lupa upload laporan akhir. Mungkin ini setelah sidang ya Bapak Ibu. Nanti ada di menu akun Bapak Ibu ada laporan akhir, nanti silakan diupload. Nah, untuk dokumen 1 sampai 5 seperti surat pengantar, surat pernyataan patucium, inform consent, CV, dan manual protokol ini nanti silakan formnya di-download di web KEPK UIMA. Nah, untuk tahapannya ini ada 2 Bapak Ibu ya. Jadi pertama itu Bapak Ibu mengunjungi web kepkuima.ac.id terlebih dahulu untuk mendownload form dokumen kelengkapan. Kemudian untuk melihat juga tata cara pendaftarannya, tata cara pengisian, alur dan prosedur, dan lain-lain. Jadi di-download dulu, dilihat alurnya, kemudian dilengkapi seluruh dokumennya ya di bagian 1 ini. Nah, setelah selesai pengisian dokumen kelengkapan, nanti Bapak Ibu silakan membuat akun SIM EPK dan melakukan pengajuan protokol etiknya di SIM EPK. Jadi webnya ada 2 Bapak Ibu ya. Untuk web pertama untuk download dokumen serta pengisian kelengkapan, dan web kedua ini SIM EPK untuk pengajuan untuk pengisian protokol-protokol yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Untuk hasilnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus, jadi langsung saja saya ke webnya. Ya, jadi web KEPK UIMA itu seperti ini ya Bapak Ibu, kepk.uima.ac.id. Tampilan home-nya seperti ini, nanti bisa dilihat profil dan anggota KEPK-nya. Kemudian di sini ada panduan ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat alur dan prosedur pengajuan etik. Silakan nanti klik preview ya. Di sini alurnya. Kemudian kelengkapan dokumennya apa aja yang sudah tadi saya jelaskan. Ya, ada di sini. Nah, dan untuk dokumen ini berbeda dengan pengajuan tahun sebelumnya. Jadi SIM EPK KEPKN Kemenkes ini ada perubahan dalam penguploadan dokumen saja gitu. Untuk pengajuan protokolnya sama. Untuk dokumen yang sudah Bapak Ibu siapkan, nanti semuanya diupload di Google Drive akun Bapak Ibu. Nah, yang diupload di protokol itu hanya link drive-nya saja. Jadi dilengkapi semuanya, kemudian diupload di drive dan share link drive-nya untuk diupload di protokol. Nah, untuk panduan pendaftarannya sudah ada di sini. Silakan nanti Bapak Ibu lihat ya untuk pengajuannya. Kemudian untuk pengisiannya ada juga di sini. Namun yang lebih lengkap yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Jadi jangan sampai lupa poin-poin protokolnya. Nah, kemudian ke bagian kedua yaitu pengajuan penetik penelitian. Nah, di menu ini Bapak Ibu nantinya akan mendownload
formulir dokumen-dokumen kelengkapan yang tadi sudah saya jelaskan dari dokumen 1 sampai 5, dari formulir surat pengantar, kemudian CV, surat pernyataan CIOMS, inform consent, dan manual 48 protokol. Nanti silakan diklik tulisan download, akan keluar seperti ini. Cara downloadnya, klik file, kemudian download Microsoft Word ya, seperti itu ya. Nanti klik aja di sini, nanti akan ke download. Oke, seperti itu. Kemudian untuk CV dan yang lain-lain sama seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kan setelah Bapak Ibu sudah melengkapi dokumennya ya, ini saya kasih contoh seperti ini. Jadi ini contoh protokol dan dokumen yang sudah saya buat untuk melengkapi pengisian etik ya. Contohnya untuk surat pengantar seperti ini, nanti silakan lengkapi nama lengkap, status peneliti, mahasiswa, kemudian NPM-nya, institusi, judul, dan jangan lupa ditandatangani. Ya, terus kemudian bukti pembayaran. Nah, untuk bukti pembayaran ini, Bapak Ibu untuk keperawatan itu pembayaran KEPK atau uji etik sudah termasuk dalam biaya penelitian atau biaya sidang. Jadi nanti yang dilampirkan saat upload bukti pembayaran yaitu bukti pembayaran penelitian atau sidang. Atau seperti ini. Ya, untuk yang keperawatan. Tapi untuk program studi lain seperti kebidanan, kemudian S2 kesehatan masyarakat itu pembayarannya terpisah dengan biaya sidang atau penelitian. Jadi mereka harus melakukan pembayaran lagi. Jadi contohnya untuk yang S2 contohnya seperti ini ya. Jadi uji etiknya terpisah dengan biaya sidang. Nah, terus apa lagi yang dilengkapi yaitu ada CV. Nah, sini dilengkapi nama, NIK, tanggal lahir. Nah, ini pangkatan golongan dikosongkan saja. Jabatan akademik juga dikosongkan, asal institusi, alamat dilengkapi semuanya. Kemudian jangan lupa juga diisi riwayat pendidikan. Misalnya Bapak Ibu sebelum S1 kuliah D3 di mana gitu dijelaskan di sini. Kemudian ada juga pengalaman penelitian jika sudah pernah melakukan penelitian, kemudian pernah melakukan publikasi, di sini dijelaskan sebagai apa untuk CV-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah surat patuh CIOMS. Sama seperti surat pernyataan dilengkapi semua dari nama, kemudian program studi, jurusan, dan jangan lupa ditandatangani. Untuk tahun ini tidak di CIOMS ini tidak menggunakan materai ya Bapak Ibu. Jadi hanya tanda tangan saja karena berbeda dengan tahun yang lalu peraturannya. Kemudian selanjutnya dilengkapi juga kuesioner penelitian seperti ini. Tentunya sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Kemudian inform consent ini belum saya isi, nanti silakan dilengkapi oleh Bapak Ibu, sudah ada formnya. Terus lembar pengesahan ya seperti ini. Dan yang tidak kalah penting yaitu manual 48 protokol. Jadi Bapak Ibu nanti disarankan atau diwajibkan mendownload manual 48 protokol. Nah, nanti manual ini diisi oleh Bapak Ibu dari poin A sampai poin CC. Ini nantinya akan mempermudah kita dalam pengisian protokol etik. Jadi kita buat dulu di manualnya, nanti saat pengajuan di aplikasi SIM EPK, kita tinggal copy paste aja. Misalnya ringkasannya sudah kita buat, ntar kita tinggal copy paste gitu ya. Dibandingkan kita menulis manual ya, satu-satu dari poin C sampai poin CC itu lumayan lama gitu ya. Dan belum ada resiko semisalnya ada gangguan website atau ada gangguan jaringan, Bapak Ibu sudah mengisi tapi tidak tersimpan gitu kan, dan ini tidak ada cadangan data yang sudah dibuat. Maka lebih baik nanti Bapak Ibu membuat manual 48 protokol dari poin C sampai poin CC ya. Ini udah
saya buat. Tentunya ini tidak ada acuan baku ya, karena setiap penelitian pastinya berbeda ya Bapak Ibu yang sudah dijelaskan Pak Agus. Jadi isian protokol yang sudah dijelaskan Pak Agus atau dijelaskan saya itu tidak menjadi acuan baku. Oke, untuk manual protokolnya sudah. Kemudian jangan lupa proposal. Contohnya misalnya seperti ini disiapkan. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kita melengkapi dokumen-dokumen kelengkapannya, Bapak Ibu silakan klik di pendaftaran akun peneliti dan pengajuan etik penelitian kesehatan. Ini nanti akan masuk ke web pendaftaran. Nah, webnya seperti ini. Jadi tampilan home-nya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu langsung ke web SIM EPK ini akan bingung gitu ya. Karena saya mau download dokumennya di mana? Dokumen kelengkapan seperti CV, surat pengantar ini nggak ada di sini. Jadi harus ke web kepk.uima.ac.id dulu ya, baru ke sini. Ya, untuk tampilan home seperti ini di sini. Kemudian di sini ada tampilan data KEPK, kemudian ada akun banknya ya. Jadi kalau yang terpisah pembayarannya dengan penelitian atau biaya sidang ya, nanti silakan dicek biayanya ada di bagian akun bank. Terus kemudian di sini ada protokol, di sini nanti ada list protokol yang sudah selesai klasifikasi ya. Jadi sudah masuk screening, ada yang keterangannya exempted atau bebas etik ya sudah keluar suratnya, ada juga yang TBD, ini tidak bisa ditelaah. Jadi protokol-protokol yang TBD ini biasanya tidak lengkap. Seperti misalnya dokumennya nggak lengkap, terus protokolnya banyak yang kosong, atau hal-hal yang teknis ya, seperti link drive-nya tidak bisa diakses. Nah, ini nanti akan jadi protokol yang tidak bisa ditelaah. Jadi harapannya Bapak Ibu sebelum nanti dikirim ke KEPK, dicek satu-satu. Isian protokolnya sudah lengkap, linknya sudah aktif, dan yang lain-lain gitu. Agar hasilnya tidak perbaikan gitu ya. Nanti kalau hasilnya tidak TBD atau revisi ya, nanti ada juga penjelasannya. Apa yang harus dijelaskan ini nanti akan dikirimkan oleh Kesekretariatan KEPK UIMA untuk revisinya. Nanti Bapak Ibu silakan kerjakan revisinya. Jadi jangan buat protokol baru. Misalkan protokol yang udah diajukan perbaikan ya. Nah, itu kerjakan saja revisinya. Jadi jangan membuat protokol baru jadi double gitu. Nah, kemudian untuk registrasinya ke pendaftaran peneliti. Di sini pertanyaan pertama, apakah sudah pernah mendaftar di SIM EPK KEPKN? Jadi kalau pengajuan tahun sebelumnya itu pendaftarannya melalui KEPKN Kemenkes. Nah, jadi kalau untuk Bapak Ibu yang baru, ini nanti silakan klik belum. Kalau misalnya sudah pernah buat di Kemenkes, silakan klik ya. Karena memang semua institusi pendidikan maupun di rumah sakit ya itu beberapa memang mayoritas menggunakan aplikasi SIM EPK. Jadi jika Bapak Ibu nih sudah membuat akun di KEPK UIMA, semisal nanti melanjutkan studi di institusi lain gitu ya atau di rumah sakit atau melakukan penelitian, itu sudah punya akun, akunnya jadi satu. Jadi tinggal eee, registrasi ulang aja, tinggal sinkronisasi data aja, nggak usah buat akun ulang. Nah, kalau misalnya belum pernah, klik belum, nanti apakah pernah mendaftar di KEPK lain? Kalau iya, klik iya, kalau misalnya belum, klik belum. Klik lanjut. Nah, ini kemudian Bapak Ibu diminta mengisi nama lengkap. Saya mohon jangan sampai salah pengisian nama lengkap. Karena saya pernah memberi contoh ya, di sini nama lengkap, nama peneliti. Nah, penulisnya juga nulis nama peneliti gitu. Nah, ini kan salah gitu, karena nanti surat yang keluar pada surat etik itu sesuai dengan nama yang Bapak Ibu
inputkan ya gitu ya, karena semuanya sudah by system, tidak dibuat manual. Jadi silakan nama lengkap tanpa gelar, kemudian NIK-nya diisikan juga, tempat dan tanggal lahir silakan diisi, kewarganegaraan, negara nanti silakan, alamat, jalan, nomor, RT dan RW, provinsi, kota Madia nanti silakan diisi, kecamatan, kode pos, email jangan lupa diisi, nomor telepon atau nomor handphone ya ini disamain aja. Kemudian nanti username ini akan otomatis ya, password dan konfirmasi password. Nah, nanti jangan langsung disimpan dulu. Mohon dipastikan emailnya harus benar-benar sesuai. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Agus, jangan sampai salah. Karena kalau misalnya salah, ini tidak akan terkirim ke akun email Bapak Ibu. Nanti kalau sudah terisi semua, kemudian disimpan, akan masuk notifikasi dari KEPKN Kemenkes untuk pendaftaran peneliti. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nomor, username, dan password. Ya, jadi jangan sampai salah pengisian email aktifnya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya salah, nanti kan harus registrasi ulang. Nah, registrasi ulang ini tidak bisa menggunakan nick yang sudah didaftarkan. Jadi harus menggunakan nick lain. Gitu. Nah, kalau sudah mendapatkan akun, Bapak Ibu bisa langsung login di akun ini. Ini saya sudah dapatkan akun yang tadi. Loginnya sebagai peneliti, kemudian isi kapsanya. Login. Nah, nanti tampilan loginnya seperti ini Bapak Ibu. Ada juga beberapa kasus yang beda gitu ya. Jadi ada misalnya mahasiswa sudah registrasi, emailnya sudah benar, tidak dapat username dan password. Nah, itu kan bisa menghubungi saya, nanti saya buatkan password baru. Nah, kadang-kadang database dari Kemenkesnya ini suka berbeda. Jadi nanti di data user profile-nya ini berbeda dengan yang didaftarkan. Nah, ini nggak apa-apa, dilanjut aja. Memang suka ada perbedaan gitu, nanti di suratnya pas keluar itu sesuai dengan yang didaftarkan. Jadi walaupun di sininya berbeda, di suratnya sesuai dengan yang didaftarkan. Itu ada kesalahan database di Kemenkes. Tapi kalau misalnya nanti di suratnya juga keluarnya beda, nanti silakan hubungi saya untuk saya perbaiki isi suratnya. Ya karena suratnya ini tidak kami buat manual, semuanya sudah by system di Kemenkes. Nah, untuk langkah pertama setelah kita berhasil registrasi ya, sudah mendapatkan akun, kemudian login seperti ini, Bapak Ibu melakukan pengisian. Ada beberapa pengisian diantaranya di menu pengajuan, surat pengantar, bukti bayar, protokol, self assessment. Nah, ini tahapannya jangan sampai lupa. Kemudian juga ada hasil telaah ya di sini, kemudian ada perbaikan, nanti hasil semuanya gitu ya, hasil klasifikasi itu ada di menu hasil telaah di sini. Baik hasilnya revisi ataupun hasilnya lolos etik ada di sini. Kemudian nanti jika hasilnya revisi, perbaikan, klik di perbaikan protokol. Nanti klik aja protokol yang aktifnya. Jadi jangan buat protokol baru. Nanti juga ada monef jika protokol Bapak Ibu dinilai oleh reviewer ini ada resikonya. Jadi nanti ada monef dari tim KEPK. Kemudian yang terakhir jangan lupa di sini ada laporan akhir yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi setelah Bapak Ibu uji etik, kemudian penelitian, terus sidang, jangan lupa setelah laporan akhirnya sudah selesai, final, di-upload juga di bagian SIM EPK ya. Nanti klik protokolnya, terus unggah PDF, gitu ya. Kemudian di sini juga ada bagian full board. Jika Bapak Ibu protokolnya dianggap dalam klasifikasi full board oleh tim reviewer. Di sini juga ada progres. Nanti klik protokolnya akan terlihat progres pengajuan protokol Bapak Ibu sudah sampai di mana. Ya, baik.
Langkah pertama ya Bapak Ibu, kita mengisi ke bagian pengajuan. Di caranya bisa tambah data di sini, data baru. Ini otomatis terisi. Nah, silakan isi di judul protokolnya di sini jenis penelitiannya. Penelitiannya apakah observasional, intervensi atau uji klinik. Ya, seperti itu. Disesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu. Kemudian asal pengusul internal tentunya, kemudian pendidikan. Untuk Bapak Ibu mahasiswa diisinya pendidikan ya, bukan rumah sakit ataupun litbang. Kemudian statusnya mahasiswa, strata pendidikannya silakan pilih S1 misalnya. Nah, ini otomatis tarifnya akan keluar sesuai dengan strata pendidikannya. Kemudian isi judul dan title dalam bahasa Inggris. Nah, di sini saya udah buat contohnya ya protokol. Jadi nanti tinggal copy paste aja di sini. Ya, judul dan title bahasa Inggris. Kemudian ketuanya misalnya namanya Irfan Afsaki, nomor telepon diisi, terus emailnya diisi. Kemudian jika ada anggota peneliti silakan diisi di sini ya nama, kemudian username, tapi anggotanya wajib membuat akun SIM EPK dulu. Karena nanti saat diisi username-nya tidak valid, ini nggak bisa disimpan. Jadi harus diisi kalau ada anggota peneliti. Kalau tidak ada, silakan dihapus. Kemudian komunikasi yang diinginkan, centang saja yang telepon dan email. Alamat institusinya UIMA. Alamatnya ini bisa cek di Maps-nya UIMA, di copy paste aja. Ini. Kemudian nomor teleponnya juga ada di sini. Email institusinya uima.uima.ac.id. Kemudian sumber dana penelitiannya, apakah penelitian ini sumber dananya mandiri ataukah ada sponsor ataukah hibah ya, nanti dijelaskan. Mandiri terus totalnya berapa, misalnya di sini 2 juta total dana penelitiannya. Kemudian diisi juga bagian di sini apakah penelitian ini kerjasama nasional, internasional atau melibatkan peneliti asing. Misalnya bukan kerjasama, misalkan diisi di sini. Kemudian jika tidak melibatkan peneliti asing, dihapus saja. Nah, kemudian tempat penelitiannya. Contoh misalnya penelitiannya di Jakarta atau misalnya di rumah sakit, ini jelaskan. Kemudian tanggalnya Bapak Ibu, ini tidak bisa tanggal mundur. Semisal hari ini tanggal 15. Penelitian saya Pak sebelum bulan Mei. Itu kan telat ya berarti. Ini nggak bisa. Karena sistem di sini wajib maju ya setelah hari ini gitu. Jadi misalnya pengajuan tanggal 15, berarti penelitian tanggal misalnya 22 karena estimasi protokol saya diterimanya seminggu misalnya ya. Nah, ini ditulis tanggal 22, kemudian estimasinya berapa lama penelitian yang akan dilakukan. Misalnya 2 bulan ya gitu ya. Seperti ini nanti disesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu. Kemudian jika multicenter dicentang ya, jika tidak usah dicentang ya. Nah, ini kalau multicenter nanti dijelaskan tempat multicenternya. Setelah sudah semua, pastikan lagi isiannya sudah lengkap. Kemudian simpan. Nah, ini kan nanti ada pengisian surat pengantar dan bukti bayar. Nah, ini di bagian selanjutnya. Bisa juga diklik langsung di sini sih sebenarnya nih. Nah, jadi ya sebentar ya. Pengajuan kok belum ke sini. Sebentar Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Ketua pelaksana.
berhasil disimpan. Oke. Nanti sebenarnya ada kesalahan. Jadi kalau sudah berhasil disimpan itu ada keterangan protokol aktifnya di sini, di atas ini ya. Nanti selanjutnya ke surat pengantar. Nah, caranya sama seperti tadi, tambah data baru. Karena ini kayaknya sebenarnya ada kesalahan, jadi kalau sudah diisi, nanti klik protokolnya. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah terisi kan? Isi nomor protokolnya, klik. Kemudian nomor suratnya. Nah, untuk surat pengantar ini, nomor suratnya sesuai tanggal pengajuan. Misalnya tanggal hari ini 15, garis miring, surat pengantar. Ini. Diisi tanggalnya. Nah, kemudian isi link drive-nya. Nah, berarti kita harus upload dulu dokumennya di dalam drive. Contoh seperti ini saya buat di drive SIM-APK. Nah, dokumen-dokumen yang sudah kita buat, silakan di-upload di sini. Bisa di-drag ya, atau ditambah baru, upload dokumen-dokumennya. Nah, seperti ini. Dokumennya sudah terupload. Nah, nanti silakan sebentar. Bisa langsung klik di sini, di foldernya, kemudian bagikan. Bagikan jangan lupa siapa saja memiliki link. Nah, kalau misalnya dibatasi, Bapak Ibu, ini nanti reviewer tidak bisa mengakses link dokumen Bapak Ibu. Nanti pilih yang siapa saja memiliki link ini sebagai pelihat. Salin link, selesai. Kemudian di sini di-upload. Jadi surat pengantar itu ada di link drive yang sudah kita upload di sini, gitu ya. Nanti silakan dicek lagi drive-nya apakah sudah benar. Nanti kan ini udah disimpan nih. Ntar ini coba lagi drive-nya, gitu ya. Selanjutnya ke bukti bayar. Sama caranya seperti bagian pengantar. Surat pengantar ya tambah baru. Kemudian isi protokolnya. Ini agak salah lagi nih. Nanti seperti tadi akan muncul nomor protokolnya di sini ya. Nanti silakan nomor bukti bayar atau kwitansi diisi di sini. Kemudian tanggal bayarnya silakan disesuaikan dengan kwitansi. Kemudian linknya sama seperti tadi kalau sudah disimpan. Nah, ini karena kosong tidak tampilannya seperti ini. Jadi nomor protokolnya mohon dipastikan harus ada seperti tadi. Nah, ini ada kesalahan. Kemudian lanjut ke bagian protokol, sama caranya tambah data baru. Nah, kemudian isi protokolnya nih sama seperti tadi. Nomor protokolnya ini. Protokol A ini akan otomatis terisi sesuai dengan apa yang sudah diisi di menu pengajuan. Kemudian ke bagian B ini bisa di skip karena ada di poin CC. Kemudian bagian C. Nah, di sini Bapak Ibu kan sudah membuat manual protokolnya. Nah, jadi silakan di copy paste. Ini nanti silakan kalau mau diperbaiki ada di menu di sini. Kemudian pertanyaan kedua silakan di copy paste. Nah, setelah satu protokol ini alangkah baiknya sih diklik simpan. Jadi kalau sebetulnya bisa juga Bapak Ibu mengisi dari C sampai CC atau link proposal baru disimpan. Tapi kalau misalnya ada gangguan internet belum tersimpan, Bapak Ibu udah buat, ini akan capek juga gitu. Hilang dari awal lagi. Jadi alangkah baiknya setiap protokol setelah diisi simpan. Ke bagian D pun sama, isu etiknya ini saya percepat. Jadi silakan diperbaiki, simpan, poin E juga sama. Ini copy paste, simpan.
Ya, untuk protokol-protokol lainnya sama tata caranya Bapak Ibu. Jika sudah membuat manual protokol, nanti silakan copy paste saja di bagian poin-poin yang akan diisi ya. Tentunya jangan sampai protokol ini kosong ya, atau bahkan ada juga temuan protokol yang isiannya banyak sekali tidak relevan ya. Itu salah juga itu. Ini akan balik lagi ke peneliti atau revisi ya. Jadi disesuaikan dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Nah, untuk bagian CC sama seperti tadi, silakan ambil drive-nya ya. Tadi di sini. Nanti upload aja drive-nya. Jadi kalau tahun lalu itu dokumen-dokumennya di-upload semua. Nah, untuk pengajuan SIM EPK yang baru ini hanya drive-nya saja. Untuk CV peneliti utama, kemudian jika ada anggotanya di-upload juga, terus jika ada lembaga sponsor, surat pernyataan juga. Karena drive-nya sama, artinya linknya juga sama. Kemudian instrumen, inform consent jika sudah simpan. Seperti ini. Nah, sebelum melanjut ke bagian self assessment, Bapak Ibu ini bisa ada validasi protokol di sini. Jadi kalau sini sudah semua, akan kelihatan protokol mana saja yang belum diisi. Nah, kalau kita simpan. Jadi alangkah baiknya sebelum ngisi dari C sampai CC, di validasi protokolnya di on-kan dulu. Biar kita tahu pas di akhir mau disimpan, itu ketahuan protokol mana yang masih kosong. Nah, ini kan takutnya ada yang terlupa. Ya, seperti itu. Jadi ini nanti silakan dicentang. Jika sudah, nanti lanjut ke bagian self assessment. Tata caranya sama, Bapak Ibu, tambah data baru, kemudian pilih nomor protokolnya. Nah, di sini Bapak Ibu sebetulnya jika sudah membuat protokol sendiri, ini harusnya bisa mengisi self assessment ini karena ini adalah seperti pertanyaan konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti pada bagian protokol. Misalnya di sini diisi ya, kemudian promosi kesehatan ya ada diisi. Kemudian di bagian kedua diisi juga nilai ilmiah sampai inform consent. Tapi jangan diisi ya semua. Karena nih contohnya misalnya ada di bagian ini. Di sini jika intervensi. Nah, kalau misalnya diisi ya kan nggak sesuai dengan penelitian Bapak Ibu jika penelitiannya bukan intervensi atau uji klinik. Ini bisa dituliskan, bisa dicentang tidak atau dikosongkan. Ya, untuk bagian self assessment. Tapi juga jangan dikosongkan semua. Jangan diisi ya semua, jangan diisi kosongkan semua. Oke. Ini lanjut semuanya. Ini saya percepat. Ini contoh saja. Tidak ditiru ya, Bapak Ibu. Karena ini untuk sosialisasi. Misalnya. Lanjut sampai ini saya skip. Nah, ini. Sampai ke inform consent. Nah, jika sudah semua nanti klik simpan. Nah, ini sudah semua. Jadi tahapan-tahapan Bapak Ibu dari poin pengajuan sampai self assessment sudah semua ada di sini. Sebaiknya sih dicek lagi ya Bapak Ibu. Nanti langkah terakhir itu kan ada klik kirim ke KEPK. Ini masih aktif tombolnya. Artinya belum dikirim. Ada juga kasus Bapak Ibu, jadi mahasiswa sudah melakukan uji etik sudah lama ya. Misal laporan ke saya, Pak, saya sudah pengajuan selama 4 bulan, tapi kok belum ada hasilnya gitu. Saya cek di sistem, nggak ada protokolnya gitu. Ternyata dia itu belum klik kirim ke KEPK. Baru selesaikan sampai self assessment aja. Nggak diklik kirim ke KEPK. Nah, ini nggak masuk ke sistem kita, makanya tidak terprogres protokolnya. Jadi jangan lupa nanti setelah semuanya dicek lengkap, klik kirim ke KEPK. Untuk bagian yang belum dikirim, tombolnya seperti ini aktif ya Bapak Ibu. Kalau nanti sudah dikirim, saya ada contohnya seperti ini. Nah, ini tombolnya tidak aktif. Ada lambang per bordernya ya.
artinya protokol sudah dikirim. Nah, jadi kalau belum dikirim seperti ini. Nah, karena ini untuk sosialisasi maka saya tidak kirim. Nah, jadi Bapak Ibu untuk pengajuan jangan lupa diklik kirim. Nah, sudah semua prosesnya nanti tinggal tunggu hasil telaahnya di hasil telaah secara berkala. Prosesnya jika exempted seperti yang sudah dijelaskan bisa 7 sampai 8 hari, kemudian expedited bisa 2 minggu, full board bisa 3 minggu, bahkan sampai sebulan. Ya tergantung klasifikasi dari resiko penelitian Bapak Ibu. Seperti itu ya. Mungkin untuk teknis pengajuan seperti itu. Kemudian jika suratnya exempted ini seperti ini contohnya. Nah, jadi namanya ada di sini. Nah, ini sudah sesuai dengan yang dituliskan Bapak Ibu ya, dari nama, institusi, kemudian judul dalam bahasa Inggris, dan berlakunya selama 1 tahun. Contoh ini 15 Maret 2023 sampai 15 Maret 2024. Jadi jika penelitian Bapak Ibu tertunda selama setahun, maka wajib melakukan uji etik kembali. Ya, seperti itu. Nah, untuk surat perbaikan juga akan kami infokan, revisi seperti ini contohnya. Untuk perbaikan ini kami kasih waktunya ini 1 bulan. Tapi lebih cepat lebih baik ya, agar protokolnya bisa cepat selesai gitu klasifikasi dan Bapak Ibu bisa melakukan penelitian di lahan. Ya, baik. Mungkin untuk pengajuan etik seperti itu teknisnya Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Selamat siang Pak. Mau tanya tentang pengajuan etik. Kalau misalkan di surat pengantar ternyata protokolnya tidak ditemukan, terus gimana ya Pak? Gimana, Bu? Maaf. Yang Surat bagian Heeh. Kita kan sudah isi surat pengajuannya tuh, tapi pada saat mau upload surat pengantar di situ tulisannya tidak ada ditemukan data protokolnya, iya nomor protokolnya itu. ini Mm-mm. yang ini ya. Harusnya sih ada, Bu. Padahal Kalau udah di sudah mengisi pengajuan ini otomatis ada. Kayak gini contohnya ya. Iya, tapi udah coba isi sesuai dengan ini, tapi tetap nggak ketemu nomor protokolnya itu gimana ya Pak? Tapi di pengajuan keisi. Iya, udah diisi Di semua dan sini udah ada disimpan. daftarnya. Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Ya udah nanti coba hubungi saya aja, Bu. Coba saya cek langsung ya. Untuk di surat aja berarti ya, Bu ya? Iya, pas kita isi pengajuan udah disimpan, tapi pada saat mau upload surat pengantar, dia di protokolnya bilangnya tidak ditemukan ininya sih nomor Protokol, ya. protokolnya. Tapi sudah diupload ya, Bu ya, suratnya ya, Bu ya? Di Belum Drive. bisa, belum. Oh, udah upload di drive-nya sih. Oh ya, sebetulnya ya kalau memang ada case itu kan kasus ya eh, kesalahan mungkin di aplikasinya ya. Nanti diupload aja suratnya. Nanti kan bisa diakses juga oleh reviewer ya. Nanti yang penting link drive-nya itu sama semua di surat pengantar, di bukti bayar kan nanti saat mereka buka link drive kayak gini ya. Nah, ini bisa dicek juga bukti pembayarannya oleh reviewer. Ya, kalau case-nya kayak Ibu ya. Seperti itu, Bu. Tapi Pak, kalau misalkan kita isi linknya, tapi kalau misalkan pada saat mau simpan tuh dia nggak bisa kalau nomor protokolnya kosong. Oh iya, gini Bu, nggak apa-apa dikosongkan saja ini. Jadi yang penting tadi surat pengantar ya? Iya sih Pak. Iya, surat pengantarnya yang penting sudah terupload di drive ini. Nah, ini kan salah satu contoh dari webnya ya mungkin ada bermasalah. Jadi dikosongkan aja, yang penting udah ada di drive, nanti silakan kirim ke KEPK. Nanti si reviewer juga bisa lihat kok, ada surat pengantarnya. Walaupun di sininya tidak diisi. Gitu. Oh baik Pak. Ya, baik.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya. Saya sudah membuat akun, Pak, tapi saya tidak mendapatkan email. Terus Ya, saya mau tanya lagi, kalau misalnya kita ada anggota nih, Pak, itu kan kata Bapak tadi harus bikin akun, tapi hanya sekedar akun aja kan, Pak, nggak diisi gitu. iya, sekedar akun aja. Hmm. Ya, kalau Terus, anggota hanya sekedar akun aja. Mungkin nanti terus dapat sama username. ini Pak, itu kan tadi beberapa ada data yang misalnya kita sudah isi nih Pak, terus sudah kita simpan. Nah, apakah saat sudah tersimpan itu, misalnya kita mau edit nih Pak, itu apakah bisa diedit? Terus kalau misalnya kita tidak mengerjakan sekaligus dalam waktu yang sama gitu, misalnya eh, diulangi lagi, misalnya ngerjain di waktu lain gitu. Nah, apakah data-data itu masih tersimpan atau gimana Pak? Terima Iya, kasih. Bu. Untuk data-data pengisian protokol, kalau misalnya sudah diklik ke KEPK, itu tidak bisa diedit kembali. Tetapi kalau misalnya Ibu di protokol, misalnya baru pengerjaan nih, sampai poin E, baru disimpan aja, nanti mau dikerjain lagi besok ya. Untuk poin F dan selanjutnya itu bisa, selagi protokolnya belum dikirim ke KEPK. Tapi kalau protokolnya udah dikirim, itu nggak bisa diedit lagi, Bu. Jadi harus menunggu hasil klasifikasinya. Kecuali Ibu ada lupa upload dokumen. Nah, itu kan bisa diupload di drive-nya. Jadi kalau misalnya protokolnya memang belum ditelaah oleh reviewer, tapi Ibu udah update dokumennya di drive, itu bisa. Tapi kalau protokol isian seperti ini, jika sudah diisi dan dikirim ke KEPK, tidak bisa diedit kembali. Seperti itu, Bu. Ya, Ya, baik. kemudian untuk akun yang belum mendapat balasannya dari KEPKN ya, Iya, belum ada. Jadi itu nggak ada sudah email, dicek Pak. belum, Bu? Di spam email, kadang-kadang suka munculnya di Iya, situ. udah dicek nggak ada. Kebetulan Oh ya beberapa udah, teman kalau juga sama gitu kayak nanti gitu kasusnya. coba hubungi saya lagi, Bu, mungkin atau sudah pernah hubungi saya ya. Nah, belum pernah Eh, Pak minta oh belum. nomornya. Ya nanti hubungi saya, nanti saya coba cek ya di akun admin KEPK untuk akun Ibu. Baik Pak, terima kasih. Ya, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, Bu, silakan. Kan penelitian saya itu tidak melibatkan manusia ya secara langsung karena metodenya memang literatur review. Apakah tetap harus mengisi, eh, harus menyertakan inform konsen, harus mengisi yang 48 manual? Karena yang saya lihat di judulnya kan yang 48 manual itu, Mm-mm. apa namanya, yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek. Sedangkan saya kan yang literatur review tidak secara langsung Ya, intervensi ataupun tidak secara langsung bertemu dengan subjeknya. Jadi seperti apa nanti eh, proses pengajuan etiknya, Pak? kalau untuk protokol sama ya, Bu ya, tetap membuat manual protokol. Nah, manual protokol ini kan sebetulnya untuk membantu peneliti dalam pengisiannya ya. Tetapi jika memang penelitian atau isian protokolnya tidak sesuai, maka dituliskan saja tidak relevan. Nah, gitu. Kemudian untuk inform consent gitu juga dijelaskan saja tidak relevan karena tidak ada pemberian inform consent. Seperti itu, Bu. Mungkin Eh, uh, ya, ada lagi, Bu? jadi tidak, iya kalau misalkan di sini di yang iya di kalau di sini di 48 protokol bisa saya isi dengan relevan. Berarti tidak usah kalau misalkan di link drive-nya tidak usah dicantumkan ya atau tetap dicantumkan formnya. Maksudnya Nggak yang usah, Bu. file inform consent-nya. Tidak usah, tapi di sininya dijelaskan, Bu. Kalau Oh, iya. penelitiannya misalnya tidak eh, kepada responden ya secara langsung gitu. Iya, Jadi Pak. tidak ada inform consent. Seperti itu, Bu. Ya, ya baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya kira mungkin sudah cukup untuk sosialisasi pada hari ini. Mungkin jika ada yang
ingin ditanyakan lebih lanjut ya Bapak Ibu mengenai teknis ya, tentunya eh, pengajuan etik atau misalnya ada kendala dalam pengajuan etik, nanti silakan menghubungi saya. Ini saya tulis nomor saya di room chat. Ya, silakan Bapak Ibu. Nanti jika ada kendala bisa menghubungi saya. Namun mohon maaf jika ada beberapa pesan yang mungkin belum terbalas, silakan di chat ulang saja. Ya, takutnya terlewat oleh saya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, izin Pak Agus ada yang ingin disampaikan? Baik, cukup. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan untuk sosialisasi pada hari ini. Kami dari tim KEPK Universitas Indonesia Maju, mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat kekurangan. Baik, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.